Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Ni Made Adnyani. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan ketiga dari SMA Negeri 1 Bontang, Kalimantan Timur. Saya seorang guru dengan latar belakang pendidikan agama Hindu dan manajemen pendidikan konsentrasi teknologi pendidikan. Sejak dulu saya sangat tertarik mengenai segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Saya terus mengasah diri dengan karya-karya tulis, ikut serta dalam beberapa event pendidikan guna mengasah kompetensi diri saya. Saya tidak jarang juga ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial untuk menyalurkan dan menguji kemampuan yang saya miliki. Kita ketahui bersama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah melaunching kurikulum Merdeka, di mana kebebasan bagi seluruh komponen dalam satuan pendidikan, mulai dari manajemen sekolah, guru, hingga siswa dalam belajar dan mengajar merupakan konsep dari kurikulum Merdeka. Melalui program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti ini telah banyak mengubah paradigma saya tentang pendidikan di Indonesia. Sosok Ki Hajar Dewantara pun kian menginspirasi saya dengan mengedepankan pembangunan karakter melalui sistem AMOK. Pendidikan budi pekerti juga diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui Pratap Triloka Pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Saya juga memahami peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Saya juga memahami nilai menjadi guru penggerak, yaitu untuk terus menjadi contoh dalam kemandirian, kemampuan reflektif, kolaborasi, inovasi, dan berpihak kepada murid. Peran dan nilai guru penggerak ini menjadi kekuatan untuk mewujudkan guru penggerak sehingga budaya positif dapat terwujud. Dari Ki Hajar Dewantara, kita memahami bahwa setiap murid itu unik. Berpihak kepada murid berarti menerima bahwa setiap anak diciptakan dengan keunikan mereka masing-masing. Dan pembelajaran seharusnya dirancang untuk mengembangkan keunikan tersebut. Sehingga dalam program guru penggerak kami dilatih untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi secara konten, proses, maupun produk. Mendidik tidak hanya sekedar kebutuhan intelektual, namun juga emosional. Pembelajaran yang dilakukan secara sadar, mindfulness, perlu terus dikembangkan, sehingga murid memiliki pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi, menunjukkan empati kepada orang lain, dan kemampuan membangun hubungan yang positif. Mindfulness dilakukan dengan mengembangkan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, stop berhenti sejenak, kemudian mengambil napas, take a breath, dan kemudian mengobservasi nafasnya sendiri, dan dilanjutkan berulang-ulang seperti itu. Itulah yang dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak. Melalui pendidikan guru penggerak, saya juga belajar banyak sekali keterampilan baru. Salah satunya adalah keterampilan coaching. Metode coaching yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini menggunakan metode Tirta. Metode ini memungkinkan saya untuk mengarahkan coach saya, mengarahkan murid saya untuk mengidentifikasi tujuan utamanya, mengidentifikasi masalah, dan menuntun murid saya untuk menemukan sendiri rencana aksi dari permasalahannya.
Sehingga pada akhirnya murid mampu membuat keputusan secara bertanggung jawab. Coaching juga tidak hanya dilakukan terhadap murid. Saya juga berlatih coaching dengan para guru atau rekan sejawat saya di sekolah. Utamanya berbicara mengenai penanganan masalah murid. Yang tidak kalah menarik lagi dari pelajaran dalam pendidikan guru penggerak ini, yaitu kita belajar bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Ini adalah salah satu modul yang sangat menguntungkan bagi saya sebagai guru dan juga sekolah, karena modul ini mengenai bagaimana seseorang menjadi pemimpin pembelajaran dalam mengembangkan sekolahnya. Latihan mengambil keputusan pada permasalahan yang mengandung unsur dilema etika, bujukan moral, juga perlu untuk dilakukan, sehingga guru dan sekolah menjadi barometer dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal. Dalam upaya mengembangkan sekolah yang nyaman, maju, dan unggul, guru dan sekolah juga perlu belajar menjadi pemimpin yang mampu mengelola sumber daya. Sumber daya sekolah dikelola dengan cara mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Peran pemimpin dalam mengelola sumber daya, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, dan memahami potensi sumber daya yang dimiliki sekolah sehingga dapat dipetakan potensi sumber daya sekolah yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid. Di akhir modul pendidikan guru penggerak ini, saya juga belajar bagaimana mengelola program yang berdampak pada murid. Program yang saya kembangkan diupayakan membangun kepemimpinan murid atau disebut dengan student agency. Student agency ini memiliki 3 ciri utama, yaitu voice, choice, dan ownership, sehingga diwujudkan dalam aksi nyata yang telah melaksanakan pembuatan buletin digital berbasis kelas. Hal ini diintegrasikan dengan mata pelajaran fisika. Sebagai upaya memperkuat pemahaman saya terhadap isi modul dalam pendidikan guru penggerak ini, saya telah membuat aksi nyata utama, yaitu membuat alur belajar atau pathway. Alur belajar ini saya beri nama alur Satkerti. Satkerti ini merupakan suatu alur belajar yang didesain dan digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, di mana di dalam alur ini telah memperhatikan karakteristik mata pelajaran pendidikan agama Hindu. Kata Satkerti sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya menciptakan rasa nyaman, damai, dan kemakmuran dalam menjalaninya. Satkerti ini juga merupakan akronim dari kata Sravanam, Adhyayanam, Dharmatula, Kantastikarana, Ekagitam, Ruabineda, Tatwamasi, dan Iswara Pranidana. Pembelajaran pendidikan agama Hindu bersama Bu Made Atiani sangat variatif. Mulai dari Sravanam, yaitu afirmasi terhadap diri sendiri atau mendengarkan. Lalu ada Adhyayanam, yaitu eksplorasi diri. Kontastika karna, yaitu menghafal. Yang di sini saya menghafal Gita Dhyanam dan beberapa mantra yang diperlukan untuk pembelajaran lainnya. Alur belajar ini membantu murid untuk belajar secara sadar penuh, kontekstual, dan bermuara pada terbentuknya profil pelajar Pancasila. Selama 7 bulan saya mengikuti program Guru Penggerak, saya mendapatkan dukungan penuh dari keluarga besar saya, dari kepala sekolah,
rekan guru, orang tua murid, dan tentu saja murid saya yang sangat kooperatif. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bontang, Ibu Sumariah MPD, yang secara terus-menerus mendukung saya secara moral dan material. Pada akhirnya, bagi saya, pendidikan guru penggerak ini bukan sekedar tren, tetapi sebuah pembelajaran dan pengabdian kepada negeri untuk Indonesia maju. Saya, Nimade Adnyani, tergerak, bergerak, menggerakkan.